Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga dan sebuah mobil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga api dari salah satu rumah kayu yang tengah ditinggal oleh pemudik pemiliknya. Di Jalan Sakan, nah tolong bang nih, pemadam. Tolong. Video amatir warga ini merekam detik-detik kebakaran yang menimpa rumah warga di Jalan Sakan 6, Kelurahan Palangkaraya, Senin malam. Kobaran api dengan cepat melalap 3 rumah warga, terdiri dari 2 rumah kayu dan 1 rumah permanen, serta sebuah mobil. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha melakukan pemadaman dengan mengerahkan mobil damkar milik pemerintah Kota Palangkaraya, Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, dan BNPB. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Petugas dibantu warga dan para relawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kini dalam penyelidikan polisi. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah kayu yang tengah ditinggal mudik pemiliknya. Diperkirakan sementara biar polisi yang menyelidiki adalah rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya sedang mudik. Untuk kejadiannya sekitar jam berapa Pak? Tadi kami terima informasi laporan dari salah seorang guru yang tinggal di sini pada jam 23.47. Jadi diperkirakan itu pada jam 23.40 sudah selesai. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan ringsek dan 2 orang pengendara luka akibat tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang terjadi usai hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Mobil saya ketimpa pohon, pas banget. Sejumlah orang terjebak di dalam mobil yang mereka tumpangi akibat kendaraan yang ditumpanginya tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat usai terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Para penumpang mobil yang terjebak akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selain menyebabkan rusaknya mobil tersebut, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga ringsek akibat tertimpa pohon. 2 orang pengendara mengalami luka, sementara 1 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lantaran menderita luka serius. Ya, sebelum kejadian angin dulu, belum hujan Pak ya. Angin kedua langsung kejadian Pak. Saya posisi lagi dagang, sempat melariin diri sana Pak. Iya, ya gitulah kejadian. Korban motor sama itu ya mobil dikelilingi oleh pohon beringin berdiameter sekitar 1 meter, tinggi hampir sekitar 15 meter. Tumbang ke arah jalan SSA yang menimpa satu kendaraan minibus Chevrolet warga Jakarta. Peristiwa pohon tumbang membuat arus lalu lintas menuju Jalan Juanda dialihkan ke akses jalan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kondisi belasan korban tertimpa pohon saat melaksanakan sholat Idul Fitri di Komplek Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah mulai membaik. Sebelumnya, insiden tumbangnya pohon beringin berusia puluhan tahun ini menewaskan 3 orang. Dua belas korban luka-luka dalam insiden tumbangnya sebuah pohon beringin tua saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah mulai membaik. Korban luka seluruhnya dalam kondisi sadar, namun sebagian masih mengalami syok dan trauma, sehingga membutuhkan perawatan intensif. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak menjadi korban dalam insiden ini dan mengalami luka-luka akibat tertimpa ranting pohon saat baru tiba untuk melaksanakan sholat Id. Saya baru datang, nggak ada angin. Terus? Baru datang, baru berlari itu sejadah, terus baru duduk. Ibu sempat tertimpa di bagian mana? Di sininya. Rantingnya. Kalau Bapak?
Mungkin ranking gede. Gede. Soalnya bocor. Terus ibu anaknya kena di bagian Sebelah juga. saya, iya. Dua-duanya kena semua. Kena semua. Sebelumnya pohon beringin usia puluhan tahun menimpa jemaah sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah. Pasca kejadian, lokasi tumbangnya pohon di Alun-Alun Pemalang sudah diberi garis polisi dan ditutup untuk umum. Insiden ini menewaskan 3 orang yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Pelutan Pemalang. Ketiga korban telah dimakamkan pada Senin sore lalu. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga kurang berkonsentrasi saat berkendara, rombongan pemudik yang menggunakan minibus tujuan Ponorogo menabrak sebuah bus di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini yang menyebabkan jalur mudik Surabaya-Madiun mengalami kemacetan. Sebuah minibus berpenumpang rombongan pemudik tujuan Ponorogo menabrak sebuah bus antar kota di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, kendaraan minibus yang mengangkut rombongan pemudik tersebut mengalami ringsek di bagian depan kanan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto berusaha mendahului kendaraan di depannya. Diduga pengemudi tidak menguasai medan jalan, membuat kendaraan melaju keluar marka jalan dan menabrak bagian depan kanan bis antar kota dari arah berlawanan. Meski minibus mengalami kerusakan parah, namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. 6 orang pemudik termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pelan saya. Ya, terus? Terus kan bis banter kalau saya lingkungan situ lah. Ya. Ya tahu-tahu terus Gelap gitu ya? saya putar setirnya udah nggak mampu. Nggak bisa hindar. Berapa penumpang tadi yang ada di dalam? 6. Ada 6 orang ya? Mau tujuan kemana tadi? Ponorogo mudik. Oh, Ponorogo mudik. Nyalip kanan sehingga masuk ke kanan, motong marka jalan. Datang bus yang berlawanan sehingga mau kembali ke samping sudah nggak bisa mengingat padatnya lalu lintas, sehingga terjadilah tabrak depan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, namun dampak kecelakaan mengakibatkan jalur mudik Surabaya-Madiun mengalami kemacetan panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta ramai dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung dan kegiatan ini langsung dipantau oleh Satgas Pengamanan Lebaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan guna memastikan pelayanan yang baik bagi pengunjung lapas. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta ramai dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung pada hari kedua Lebaran pada Selasa siang. Mereka datang untuk berlebaran dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di lapas ini. Kunjungan keluarga warga binaan ini langsung dipantau oleh Satgas Lebaran dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia guna memastikan pelayanan berjalan baik. Alhamdulillah saya lihat di tempat ini pelayanan cukup bagus sekali. Petugas mampu mengarahkan para keluarga-keluarga yang akan menengok keluarganya di dalam, ya, dilayani dengan sangat baik. Prioritas keamanan LP Cipinang dikedepankan dalam kunjungan keluarga ini. Sementara pihak lapas kelas 1 Cipinang menyebut waktu kunjungan keluarga dibatasi sebanyak 30 menit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ada fasilitas posko pelayanan mudik yang menyerupai bangunan masjid. Jangan kemana-mana, iNews Malam akan segera kembali.